Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arhan dengan NIM 210222130. Jadi di sini saya akan menjelaskan 5 materi, yaitu ibadah, salat, puasa, haji, dan ibadah maliyah. Yang pertama, ibadah. Ibadah adalah segala perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang tidak tampak. Macam-macam ibadah. 1. Berdasarkan pelaksanaannya. Macam ibadah jasmani dan rohani, contohnya salat dan puasa. Yang kedua, macam ibadah rohania dan maliyah, contohnya zakat. Yang ketiga, macam ibadah jasmania, rohania dan maliyah, yaitu seperti haji. Yang kedua, berdasarkan bentuk dan sifatnya. Macam ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, contohnya zikir dan doa. Macam ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, contohnya membantu orang lain. Macam ibadah dalam bentuk pekerjaan, contohnya salat, puasa, dan ibadah haji. Macam ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri, contohnya puasa. Macam ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, contohnya memaafkan kesalahan orang lain. Tujuan ibadah. Ibadah dilakukan untuk menciptakan hubungan harmonis antara makhluk hidup dan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah akan mempengaruhi nasib mereka di dunia maupun di akhirat untuk kehidupannya yang akan datang. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 21, Allah memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk selalu beribadah dan menyembah kepadanya. Materi kedua yaitu salat. Salat adalah salah satu jenis ibadah di dalam agama Islam yang dilakukan oleh muslim. Kegiatan salat meliputi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Adapun syarat untuk salat sebagai rukun Islam yang kedua yaitu yang pertama, beragama Islam, sudah balik, berakal sehat, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, mengetahui masuknya waktu salat, mengerti syarat, rukun, dan sunnah salat. Adapun rukun salat yaitu menetapkan niat untuk setiap salat wajib, takbiratul ihram, qiyam atau berdiri tegak jika seseorang memiliki kemampuan untuk melakukannya, membaca surah Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk sambil membaca tasyahud terakhir, as-salatu ibrahimiyah setelah tasyahud, dan salam. Hal-hal yang bisa membatalkan salat yaitu membelakangi kiblat, sengaja berbicara, terkena najis, meninggalkan rukun salat secara sengaja, niat salat berubah, aura terbuka, dalam keadaan berhadas. Hukum melaksanakan salat 5 waktu yaitu wajib. Salat merupakan rukun Islam yang kedua dan menjadi rukun yang sangat ditekankan dan utama sesudah 2 kalimat syahadat. Ibnu Qayyim menyebutkan kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar. Perintah salat dinyatakan pada surah Al-Baqarah ayat 43. Surah Al-Baqarah menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berseru kepada hambanya untuk melaksanakan salat dan zakat. Artinya, dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Materi ketiga yaitu puasa. Saum atau syiyam adalah bahasa dari Arab yang artinya bagi orang Islam adalah menahan diri dari makan dan minum, serta perbuatan yang bisa membatalkan puasa.
mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu. Aturan ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 yang berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu." Tujuan puasa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, "Hai orang-orang yang beriman, dia diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Dalam ayat itu jelas bahwa tujuan puasa di bulan Ramadan adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Penelitian terbaru pada 2021 yang termuat di Journal of American Heart Association menemukan bahwa puasa selama Ramadan bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, berat badan, dan kadar lemak tubuh. Puasa juga dinilai dapat membuat tubuh langsing. Sementara itu, manfaat puasa bagi kesehatan jasmani dan rohani tertulis dalam hadis riwayat Bukhari yang bersabda bahwa puasa adalah perisai tubuh dari sifat yang jahat. Puasa itu perisai apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, hendaklah ia tidak berkata keji dan membodohi diri. Secara hukum Islam ada 4 macam puasa, yakni puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Jadi tidak hanya puasa wajib yang dijalankan saat bulan Ramadan saja, tapi ada beberapa macam puasa lain yang bisa dikerjakan. Materi keempat, yaitu haji. Materi keempat, yaitu haji. Haji merupakan berasal dari bahasa Arab, yaitu hajj, yang dalam bahasa Indonesia mengunjungi atau menuju. Namun banyak juga yang mengartikan kata haji sebagai ziarah Islam tahunan. Rukun haji, yaitu ihram. Rukun haji yang pertama yaitu ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, tertib, dan syarat-syarat haji. Beragama Islam, berakal sehat secara jasmani dan rohani, balik atau mencapai usia dewasa, merdeka atau bukan seorang budak, mampu baik secara fisik, mental, dan juga materi. Hal-hal yang membatalkan haji, yaitu berhubungan intim, meninggalkan salah satu rukun haji. Larangan-larangan itu adalah memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji dan umrah, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan. Materi kelima yaitu ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah harta atau ibadah maliyah merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Harta yang dititipkan kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang diwajibkan dan dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakatnya. Dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Sementara zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain. Ketentuan zakat mal, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan. Sedangkan ketentuan zakat mal yaitu 2,5% dan jumlah harta dalam satuan tahun, dan zakat fitrah makanan pokok sebanyak 1 sa' atau diperkirakan setara dengan 2,5 atau 3,5 liter untuk setiap jiwa.
yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, rikab, garim, mu'allaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Zakat, infak, dan sedekah adalah baik. Itulah tadi penjelasan dari kelima materi. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.